Halo semuanya, kembali lagi di sini di Instant Patent Podcast. Kali ini kita akan bahas mengenai merek. Nah, sekarang sudah ada bersama saya yaitu Pak Jeffrey dari PT Toba Sambal Indonesia. Halo Pak Jeffrey. Halo. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Jeffrey, bisa cerita ke kita semua nggak sih? Pak Jeffrey itu siapa dan dari perusahaan mana Pak? Oke, saya Jeffrey, saya dari Toba Sambal Indonesia. PT Toba Sambal Indonesia. Nah, perusahaannya bergerak di bidang apa Pak Jeffrey? Oke, untuk PT Toba Sambal Indonesia ini bergerak di bidang makanan dan sigi, yang dimana kita punya brand bernama Guri Saji dan salah satu brand perdana dari Toba Sambal Indonesia. Nah, kalau untuk tagline di Guri Saji sendiri, kita ada tagline satset, jadi sambal satset. Pak Jeffrey, tadi tagline-nya adalah sambal saset. Artinya apa tuh Pak? Artinya kita sebagai solusi untuk di zaman modern ini yang serba praktis. Jadi sambal satset ini tuh untuk menemani hidangan siap saji para Gen Z ataupun gen milenial seperti itu. Kayak nggak cuma Gen Z dan milenial, mungkin Rumah tangga, pekerja kantoran, travel friendly lah kita. Pokoknya ada orang yang mau bepergian jauh, itu produk kita bisa dibawa seperti itu. Wah, cocok banget untuk zaman sekarang yang serba cepet ya Pak. Iya, betul. Nah, kemarin kan Bapak udah daftarin mereknya nih. Iya. Nama mereknya apa Pak? Mereknya Guri Saji. Guri Saji. Nah, sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan dapat sertifikat ya Pak? Betul. Nah Pak, pada saat Bapak mendaftarkan merek, kan namanya Guri Saji nih Pak, yang udah keluar sertifikatnya ya Pak? Iya. Artinya sendiri apa Guri Saji Pak? Sebenarnya Guri Saji ini lebih ke hanya merek aja, namun sebenarnya lebih mirip dengan zaman yang sekarang ya, yang sangat praktis. Jadi kita pengen ya udah serba satset seperti itu aja sih. Tapi keren juga ya Pak, maksudnya Guri Saji ini langsung dapat sertifikat dari Kementerian Hukum. Gimana Iya. perasaannya Pak? Ya pastinya seneng banget ya dengan adanya dokumennya ini udah selesai. Pastinya kita bisa lebih bergerak lebih cepat lagi dan bisa lebih grow lagi sih harusnya ya. Dan mereknya kekinian banget ya Pak? Mereknya kekinian banget dan mudah diingat. Dan mudah diingat. Betul. Itu penting banget bagi sebuah merek. Nah Pak, kan nih kalau aku lihat dari logo mereknya Bapak, dominasi warna apa Pak? Oke, kalau untuk dominasi warna apa, kita banyak warna merah dan juga biru. Nah, untuk warna merah udah pasti ya, karena sambal itu lebih pedas, panas, ya lebih menggiurkan lah warna merah itu dan berani. Nah, untuk warna biru, berhubung kita suka warna biru dan hampir produk kita tuh ada ikan di laut seperti itu, laut notabene warnanya biru, jadi kita yaudah merah dan biru. Pak, berarti ini perusahaan Bapaknya bisa dibilang pabrik ya Pak? Pabrik, betul. Kita produksi ada di bawah. Oh, ada di sini juga? Di sini juga. Nah pemirsa, ini lokasinya kebetulan kita memang dekat di pelabuhan ya Pak? Pelabuhan, pinggir laut banget. Pinggir laut Jakarta, daerah mana nih Pak? Di daerah Jakarta Utara, Penjaringan. Penjaringan. Iya. Jadi maksudnya dari pelabuhan langsung didatengin ke sini? Langsung diproses? Betul, langsung diolah. Enak banget ya Pak? Pasti. Cobain. Nah Pak Jeffrey, sebenarnya dari jenis barang sambal ini ada jenis apa aja Pak? Kalau di sini kita ada dua jenis. Yang pertama ada sambal mercon, ini sambalnya lebih ke kemasan saset. Oke. Namanya satset juga. Dan kemudian yang kedua ada sambal jar. Oke. Jadi ini ada embel kriuk. Seperti itu. Gitu. Nah Pak, sebenarnya Pak, yang membedakan sambal Bapak dengan sambal yang ada di pasaran apa Pak? Kalau dibedakan dengan kompetitor atau yang di pasaran, kita lebih gurih, pastinya rasanya lebih enak banget dan pedasnya lebih nampol dibanding yang lain. Pedesnya lebih nampol. Betul. Pemirsa bayang pedesnya seperti apa? Ya, karena kita pakai cabai rawitnya 100% asli semua. 100% kan? Iya. Nah biasanya sambal-sambal gini enaknya dimakan gimana Pak? Biasanya kita campur dengan bakso, nasi goreng, mie goreng, seperti itu. Kalau ini biasanya lebih ke karena dia tabur bentuknya, jadi kita biasanya campur ke nasi itu udah enak. Seperti itu. Nah ini berarti kan Bapak ada dua ya, satu yang seperti apa nih Pak? Saset. Itu dia cair ya Pak? Iya, dia cair. Kemasan yang ini dalam bentuk apa tuh Pak? Kalau yang ini saset, kalau yang ini dalam bentuk jar namanya. Dalam bentuk jar, betul. Atau kering ya Pak? Kering, betul. Jadi kita cara pemakaiannya ditabur ke makanan. Oke. Nah Pak Jeffrey, untuk mendapatkan sambal Bapak ini gimana Pak? Oke, kita ada di modern trade, kemudian mungkin bisa kita dapatkan di marketplace, ada Shopee, Tokopedia, TikTok. Mungkin nanti bisa kalian dapatkan di tempat terdekat kalian. Wah, berarti sekarang penyebarannya udah bisa semua ya Pak? Udah bisa meluas.
Wah gila, keren banget sih Pak. Iya. Pak Jeffrey, kalau aku lihat kan Bapak ada sosial medianya nih. Iya. Apa aja Pak sosial medianya Bapak? Oke, kita di Instagram namanya Gurisaji, di TikTok juga sama gurisaji.id. Wah, jadi semua sosial media Bapak udah main Sudah ya? ada, marketplace juga sudah ada. Hampir semua marketplace sudah ada. Iya. Pak Jeffrey, kan aku lihat Bapak udah pakai semua lini marketplace, Iya. penjualan online, sosial media. Gimana Pak dampaknya? Kalau di marketplace dan penjualan online saat ini kita udah banyak banget, udah tersebar juga di seluruh Indonesia, dan ternyata memang apa namanya Gurisaji ini mudah banget diterima oleh masyarakat Indonesia. Wah, berarti Bapak keren juga ya, secara offline bisa dapat di market yang biasa ya Pak? Iya, betul. Dan juga di penjualan online. Online-nya juga jalan. Dampaknya berarti keren banget ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Jeffrey, kemarin pada saat daftar merek, itu daftar mereknya di mana Pak? Di Instant Paten. Oke, kenapa Bapak milih Instant Paten Pak? Di Instant Paten servisnya dia oke banget, kemudian dia sabar, servisnya bagus banget, terus dia recommended banget lah buat para kalian yang baru mau coba. Wah, makasih banget nih Pak. Oke, Pak Jeffrey, sekarang kita ngomongin kelebihan dari sambal Gurisaji. Apa kelebihannya Pak? Untuk kelebihannya sendiri, produk kita itu udah halal pastinya dan juga udah BPOM. Jadi ini udah siap saji banget untuk disantap. Dan berarti secara legalitas sudah lengkap semua. Jadi pemirsa di rumah nggak perlu khawatir apabila ingin memakan sambal Gurisaji. Yes, betul. Oke, kalau gitu Pak Jeffrey, ini kan produknya gampang banget buat dibawa ya Pak. Iya. Apalagi pada saat berpergian. Betul Iya, Pak Jeffrey? betul banget. Dan ini produknya travel friendly banget ya. Jadi kalau kalian mau bepergian kemanapun, terus susah banget nyari makanan atau biasanya enggak makanan di tempat yang lain kurang cocok, nah ini bisa jadi pelengkap makanan kalian. Dan ini rasanya rumahan banget. Oh, I see. Iya. Wah, keren banget Pak. Jadi kalau mau kemana-mana atau susah nyari sambal, Iya, bisa betul. taruh di tas ya Pak. Bisa taruh di tas. Ini masuklah satu pouch ini ke tasnya, atau ini ada sasetnya, sambal saset, dimana bisa langsung masukin ke kantong buat pelengkap kalian. Jadi sambal kita sambal sat-sat. Oke, siap, keren Pak Jeffrey. Siap. Nah, Pak Jeffrey, pada saat proses produksi, kan aku lihat ini so far kayak pabrik Pak. Berarti QC-nya lumayan ketat ya Pak? QC-nya kita sangat ketat banget. Jadi mulai dari awal sampai dari akhir kita udah menggunakan alat pelengkap pelindung dan sebagainya. Gimana caranya kita tetap higienis sih? Higienis, bersih, dan udah jaminan enak dimakan. Betul. Pak Jeffrey, makasih banget nih udah ngobrol-ngobrol bareng kita semua. Semoga Pak Jeffrey, perusahaannya PT Toba ini makin maju, penjualannya makin banyak, dan jangan lupa sama kita ya Pak. Siap, pasti. Pasti. Pemirsa, kalau ingin tahu mengenai perusahaan kami, bisa langsung mengunjungi kami di www.instantpaten.com. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.